Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Elektro, program studi Lembaga Teknik Informatika. Jadi di sini kami ada beberapa sedikit pertanyaan. Mungkin Ibu bisa bantu menjawab agar kami bisa mudah dalam pembuatan website nanti. Baik Bu, pertanyaan kami yang pertama, siapa target pasar utama Ibu? Kalau target pasar itu di semua kalangan ya, baik dari anak-anak, orang tua, dewasa, sampai dengan orang yang sudah tua pun. Jadi bisa juga dari anak TK ya, anak PAUD, karena kalau kita ke cucu saja mereka suka sekali makan yang tore-tore ini. Jadi sampai terjangkau untuk masyarakat yang senang akan produksi Lins Food. Kemudian bagaimana Ibu akan mempromosikan website ini setelah diluncurkan? Tentunya kalau sudah ada website berarti kelompok kami ini lebih aktif lagi ya, karena memang ada Bu Heidi dan mereka khusus menangani akan IT atau admin dari Lins Food. Dan semua teman-teman ini dalam kelompok Lins Food ini bukan cuma saja di website itu mereka mempromosikan, tetapi dalam IG mereka sendiri, dalam FB ataupun antara sesama teman dan lain-lain, mereka saling mempromosikan. Tetapi dari kami sebagai owner itu, untuk promosi itu bukan hanya terbatas di website saja, tetapi banyak promosi yang kami lakukan lewat pameran-pameran. Dan juga produk-produk ini sudah dipromosikan di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan supermarket serta lain-lainnya. Kira-kira dari pihak Ibu, apakah ada masukan atau saran untuk fitur website nanti yang bisa kami tambahkan? Yang bisa memudahkan iya. Kalau kami kan mengikuti saja dengan program dari Politeknik Negeri ya, jadi apa yang membuat yang terbaik untuk kemajuan atau promosi tentang produk-produk Lins Food, kami mengikuti gitu. Itu mungkin sekian dari wawancara dari kami mahasiswa Politeknik Negeri Manado. Untuk data yang telah kami ambil akan segera kami terapkan ke aplikasinya dan akan segera kami infokan ke Ibu bila telah selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih. Yang perkenalkan, nama saya Tandri Bowel. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dan fungsi dari apa yang telah saya buat, yaitu chatbot yang menggunakan dua server, yaitu server PHP dan juga server Python. Ya, dan ini adalah tampilan dari chatbot yang saya buat. Dan di sini kita akan mencoba testing, yaitu memakai pertanyaan ini. Bagaimana saya dapat melacak pesanan saya. Dan ini adalah jawaban yang keluar dari chatbot. Dan untuk codingannya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kalau kita ingin mencari codingan dari menu kontak itu, yaitu kita cari homepage. Lalu di sini ada function kontak, kita cari kontak. Ya, di sini terdapat menu input yang dimana jika kita masuk sebagai user dan ingin bertanya ke chatbot, kita memakai menu input ini. Dan ini adalah menu button yang nantinya akan mengirim pertanyaan-pertanyaan kita ke chatbot.
Dan jika di sini, nah, jadi jika fungsi chat itu memiliki dua kemungkinan, yaitu jika jawabannya tidak ditemukan, maka dia akan keluar pesan please enter a message. Dan jika jawaban itu ada, maka dia akan mengirimkan. Jawabannya ada, maka dia akan menjalankan AJAX yang mengarah ke IP 19 URL HTTP 192.168.52.150. Dan sekarang kita akan masuk ke server Python-nya. Di server Python ini ya, untuk di sini yang untuk nomor 14 dan 15, di sini dia akan langsung menghubungkan ke tempat dataset itu tersimpan, yaitu di MongoDB. Dan untuk datasetnya ada di sini di aplikasi MongoDB. Di sini ada 368 dataset yang telah tersimpan dengan berbagai pertanyaan dan juga jawabannya. Dan di sini kami memakai algoritma Cosin Similarity, yang dimana dia mencari kemungkinan terbesar dari skala 1 sampai 100. Dan di sini untuk skornya itu lebih dari 70% jawaban yang mendekati pertanyaan. Dan jika kalau ada pertanyaan ini dapat dari mana, IP-nya dapat dari mana, di sini kita bisa. Untuk IP ini di sini kita dapat mengecek IP-nya di sini. Dan untuk mengecek IP yang telah kita pakai, kita ketik python app.py. Dan ini adalah URL yang telah kita pakai sebelumnya, yaitu 192.168.52.150. Sekian presentasi saya tentang chatbot dan juga fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ratu. Di sini saya akan menjelaskan tentang galeri produk dan fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama, ini tampilan galeri produk. Kemudian jika kita ingin membeli, kita bisa melihat isi detail yang ada di dalam produk. Di sini kita bisa memilih, kita akan membeli berapa produk, 1, 2, atau 3. Kita kalau ingin beli sekarang, kita bisa klik beli sekarang, atau kalau ingin beli nanti, kita bisa tambahkan ke keranjang. Kemudian di sini ada product description atau deskripsi dari produk tersebut. Kemudian similar product, di mana produk-produk memiliki kategori yang sama, contohnya sambal kentang tore dan sambal bebek tore. Kemudian di sini kita akan masuk pada scriptnya. Yang pertama kita buka root dulu, kemudian kita cari home, kemudian kita cari produk. Untuk kontrolernya kita buka homepage. Kemudian kita cari di sini, kemudian kita cari produk. Kemudian di sini ada fungsi get all product, di mana semua produk dimasukkan di homepage. Kemudian kita masuk ke homepage model. Kita di sini kita mencari get all product, di mana fungsi ini mengambil semua produk yang ada dan untuk ditampilkan. Kemudian kita cari get similar product. Di sini kita memasukkan produk secara kategori yang sama. Jika kategori tersebut ada 100, kita hanya bisa memasukkan 8 karena limit di sini kita hanya taruh 8. Kemudian kita cari produk get by order, by ID.
Dan di sini ada fungsi get similar product, di mana kita mengurutkan sesuai kategori. Jika kategori ada 100, kita bisa hanya memasukkan 8 karena limitnya 8. Contoh dari similar product yaitu yang ada di sini memiliki kategori yang sama, memiliki kategori sambal. Kemudian kita masuk di fungsi dari get product by ID, di mana jika kita ingin memilih, kita bisa memasukkan ID yang ada di get product dan ID-nya terdapat di sini. Masukkan ID yang ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grace Nalangan dari kelompok 3. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari website Linsfood. Baiklah, ini untuk tampilan awal dari website. Pada bagian navbarnya terdapat menu home, produk, about, kontak, search, serta sign in dan sign up. Dan jika kita scroll ke bawah di sini akan ditampilkan bestseller produk, dan di sini terdapat 4 produk bestseller yang diambil secara random. Dan di bawah sini terdapat about us, dan ini menjelaskan tentang bisnis Linsfood. Dan di bawah sini terdapat klien testimonial, di mana di sini terdapat komentar-komentar dari pembeli. Kemudian kita akan masuk pada codingannya. Kemudian ini kita masuk di roots. Kemudian di sini kita cari default controller dan kita akan masuk di home page. Di sini kita cari home page, kemudian kita pilih. Dan kemudian di sini terdapat fungsi index yang di dalamnya merupakan tampilan dari website Linsfood. Kemudian kita akan masuk ke get rekom produk. Pertama di sini kita cari home page model. Pada home page model ini kita cari get rekom produk. Dan untuk get rekom produk ini akan menampilkan produk dengan limit 4. Produk yang ditampilkan akan ditampilkan secara acak atau random. Contohnya produk yang ditampilkan pada tampilan ini maksimal 4. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.